mahsyar dengan sekian lamanya itu. Dihitung amal perbuatan kita detik per detik, waktu per waktu, hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun yang kita lakukan selama di dunia. Tidak ada yang luput di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita merasa nyaman, hari ini kita merasa tenang, karena kita berpikir tidak ada seseorang yang tahu keburukan kita. Tapi nanti di akhirat Allah buka itu semua, Allah campakkan itu semua, Allah hitung itu semua, Allah hukum itu semua, Allah hisab itu semua. Kita menghadapi yaumul hisab, yaumul mizan, siratal mustaqim. Baru kita ditentukan mana yang masuk surga dan masuk neraka. Bukankah neraka amat sangat panas? Dan jika Ramadan ini Ramadan terakhir, apakah kita meninggal menjadi seseorang ditetapkan sebagai seseorang yang baik? Sudahkah ibadah yang kita lakukan ini ibadah yang maksimal di bulan Ramadan tahun ini? Bagaimana? Perhatikan hadis Nabi yang mengatakan, Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah berdiri salat malam sampai kakinya bengkak. Apa kata Aisyah? Wahai Rasulullah, kenapa engkau salat sampai kakimu bengkak? Hatta yafattara rijlah, sampai kakinya betul-betul bengkak, kata Aisyah. Kemudian Aisyah menjawab, wa qad ghafara laka ma taqaddama min dzambika. Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu? Rasul telah diampuni kesalahannya, tapi dia masih mau sholat tahajud sampai kakinya bengkak. Apa jawaban Rasulullah SAW? Afala akunu abdan syakura. Apa saya tidak boleh untuk menjadi hamba yang bersyukur? Saya sholat sampai kaki saya bengkak ini, saya ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur atas segala kenikmatan anugerah yang Allah berikan kepada saya. Walaupun dosa saya telah diampuni, kata Rasul, saya ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Bukankah dosa kita belum tentu diampuni oleh Allah? Amal kita belum jelas diterima atau tidaknya. Mengapa per hari ini kita belum maksimalkan Ramadan menjadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita? Apa yang menghalangi kaki kita untuk sama-sama berdiri di hadapan Allah, bersujud kepada Allah, memohon kepada Allah, dan melaksanakan puasa hanya untuk Allah? Apa yang mendorong hati kita hingga terus bermaksiat di bulan yang suci ini? Bukankah kelak di akhirat semuanya akan dipertanggungjawabkan dan ampunan Allah belum jelas kita dapatkan atau tidak? Mengapa Rasulullah sebagai manusia yang paling mulia mau melaksanakan sholat sampai kakinya bengkak, sedangkan kita yang penuh dengan kesalahan tidak mau menjalankan ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka hari ini sama-sama kita introspeksi diri kita semua. Jika ini Ramadan terakhir untuk kita semua, apa yang harus kita lakukan? Karena pasti mungkin itu Allah belum memberikan kita kesempatan untuk sampai ke Ramadan tahun akan datang. Mungkin kita sampai, tapi anak kita belum tentu sampai. Mungkin kita sampai, tapi suami kita belum tentu bersama kita semua. Mungkin kita sampai, tapi istri kita belum tentu bersama kita semua. Dan beruntung yang Ramadan tahun ini masih menggenggam ayah dan ibunya. Beruntung Ramadan tahun ini masih bisa memeluk orang tuanya yang dalam keadaan tua dan lemah renta. Bagaimana Ramadan yang akan datang? Apakah mereka masih bersama kita di Hari Raya Idul Fitri yang kita bangga-banggakan itu? Apakah mereka masih bisa buka bersama kita di hadapan kita semua, ikut sholat bersama kita semua? Maka jika ini Ramadan terakhirmu, apa yang kau persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hentikan segala perbuatan negatif, tujukan semua perbuatan kita hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita jadikan hamba-hamba yang selalu bersyukur, yang mencurahkan segala daya upaya kita hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Ustadz Bayan Rahman atas penyampaian materinya ya. Tepuk tangan yang meriah untuk Ustadz Bayan Rahman. Baik, nah Bapak Ibu sekalian, ya sebelum lanjut ke sesi berikutnya, masih semangat? Masih semangat ya. Ada yang ngantuk? Enggak ya? Ngantuk sih dikit, adem soalnya. Oke, baik, di slide terakhir ya kakak panitia. Jadi Bapak Ibu sekalian, Ustadz Bayan Rahman ini juga mengisi salah satu online course ya, atau kursus online dari MySight ID ya, platform kita. Salah satunya di sini ada kursus online panduan cara sholat yang mendatangkan pertolongan Allah. Ya, mungkin tadi di depan Bapak Ibu udah ada yang lihat juga, ada standnya ya. Nah jadi Bapak Ibu, ini apa sih? Ini kursus online ya, jadi isinya berupa video-video, bisa ditonton berulang-ulang sampai 12 bulan. Sekali bayar bisa ditonton berapa kali putar pun terserah, sampai 1 tahun lamanya ya. Di sini kurang lebih ada 16 video eksklusif ya, membahas tentang apa? Bahas tentang sholat yang mendatangkan pertolongan Allah. Jadi bukan sekedar sholat aja,
tapi lebih kepada sholat yang mindfulness, gitu ya. Ada yang tahu Bapak Ibu mindfulness? Hadir seutuhnya, gitu ya. Kita hadir ketika sholat ya, pikiran ya fokus ke sholat gitu ya, bukan mikir kemana-mana. Gak mikirin aduh tadi setrikaan udah dicabut belum ya, tadi masakan kompornya dimatiin belum ya. Nah, tapi itu benar-benar fokus gitu. Nah, nanti di sini Ustaz Bayan akan menjelaskan gimana caranya, gitu ya, gimana caranya kita sholat beribadah yang benar-benar hadir seutuhnya sehingga bisa mendatangkan pertolongan Allah, gitu ya. Nah, nanti khusus Bapak Ibu para peserta rekan-rekan sekalian yang hadir pada saat ini berhak mendapatkan voucher, ya, voucher sebesar 50.000 ya. Jadi nanti harga kursi ini bisa rekan-rekan sekalian tanyakan di stand Mindsight di depan ya, dan dapat voucher sebesar 50.000 potongan harganya, gitu ya. Nanti videonya bisa diulang-ulang sampai 1 tahun. Oke, selanjutnya mungkin bisa ditunjukkan scan barcode ya. Oke, nah untuk Bapak Ibu sekalian boleh banget di sini di scan barcode ini untuk mengisikan survei ini pada acara-acara berikutnya. Atau Bapak Ibu ada yang mungkin mau usul, Kak mau dong seminarnya bahas tentang materi apa, itu boleh nanti disampaikan ya. Oke, udah semuanya di scan? Oke, sip ya, boleh pakai kamera bisa atau nggak bisa pakai Google Lens gitu. Oke, sip, kita lanjut Bapak Ibu. Baik, kita baru lanjut